Seblak enak dan bikin nagih, tapi awas ini bahaya tersembunyi di baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Hadam Ismail. Siapa di sini yang nggak kenal seblak? Makanan pedas, gurih dengan aneka topping ya. Ini memang lagi hit ya. Jadi dari anak muda sampai dewasa itu rasanya sulit menolak ya godaan seblak yang pedasnya nampol ya. Ini jadi dari kerupuk ini ya. Nah, tapi di balik nikmatnya dan juga kepedasannya yang bikin nagih, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya sebenarnya ada bahaya tersembunyi nggak sih kalau kita keseringan makan seblak? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas potensi bahaya mengkonsumsi seblak yang wajib kamu tahu. Nah, biar kamu bisa lebih bijak dalam menikmati makanan favorit ini. Tonton sampai habis. Teman sehat, ya seblak ini punya daya tarik kuat karena beberapa hal. Yang pertama, sensasi pedasnya. Jadi cabai yang melimpah bikin lidah bergoyang ya. Dan juga napas jadi bergoyang juga. Nah, katanya bikin stres ini hilang. Nah, bahkan ya kalau nggak tahan, perut pun ikut bergoyang. Nah, yang kedua, teksturnya kenyal. Jadi kerupuk basah yang jadi ciri khas seblak ini punya tekstur yang unik ya. Yang kedua, aneka topping dari bakso, sosis, telur, mie, ceker, sampai kuitiau. Nah, ini bikin seblak jadi variatif dan juga nggak ngebosenin. Nah, yang keempat, harganya terjangkau. Nah, ini jadi salah satu alasan seblak digemari banyak kalangan ya karena harganya terjangkau. Nah, tapi di balik semua daya tarik itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Nah, bahaya mengkonsumsi seblak jika berlebihan ataupun salah olah. Ini dia beberapa potensi bahaya yang mengintai jika kamu terlalu sering mengkonsumsi seblak ataupun tidak bijak dalam mengkonsumsi seblak. Yang pertama, resiko masalah pencernaan. Ini bahaya yang paling cepat terasa. Kadar cabai ya dan juga bumbu pedas yang sangat tinggi ya pada seblak ini bisa mengiritasi saluran pencernaan. Akibatnya ya sakit perut, nyeri ulu hati, ya diare, asam lambung naik ya, mah kambuh, bahkan pada kasus parah bisa bikin lambungnya luka ya, tukak lambung. Nah, ini juga harus hati-hati. Yang kedua, kandungan natrium atau garamnya tinggi. Nah, seblak biasanya menggunakan banyak garam penyedap rasa ya dan juga bumbu instan untuk mengolahnya ya. Nah, jadi kandungan natriumnya jadi tinggi. Nah, konsumsi natrium berlebihan secara rutin itu bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, kemudian bisa memicu nanti sakit jantung ya, stroke. Ya, jangka panjangnya ya nanti bisa ginjalnya bisa bermasalah. Nah, yang ketiga, nutrisi kurang seimbang dan kalori tinggi. Nah, seblak umumnya didominasi oleh karbohidrat. Ya, karena kerupuk ya, mie, kuitiau, dan juga protein olahan ya, misalkan sosis ataupun bakso. Kandungan serat, vitamin, mineral ini biasanya minim ya, sangat minim. Nah, selain itu toppingnya juga bervariasi ya, tapi biasanya tinggi lemak juga ya dan juga tinggi kalori. Nah, kalau jadi makanan utama, ini bisa jadi penyebab kekurangan gizi esensial ya, kenaikan berat badan atau obesitas jika dikonsumsi terlalu sering. Nah, yang keempat, resiko kontaminasi dan kebersihan. Nah, seblak sering dijual di warung kaki lima meskipun tidak semua ya. Ada beberapa penjual yang mungkin kurang memperhatikan kebersihan bahan baku dan proses pengolahannya. Nah, kerupuk mentah yang disimpan tidak higienis, kemudian air yang tidak bersih ketika digunakan ataupun alat masak yang jarang dicuci, ini bisa jadi sumber bakteri ya, jadi penyebab keracunan makanan, misalkan E. coli ataupun salmonella. Nah, yang kelima, potensi penggunaan bahan tambahan berbahaya. Nah, meskipun jarang ya, ada kemungkinan nih teman-teman. Beberapa penjual nakal itu menggunakan pewarna tekstil atau bahan pengawet yang tidak diizinkan untuk makanan. Nah, agar kerupuknya lebih awet ataupun warnanya lebih warna-warni, lebih menarik ya. Nah, ini tentu sangat berbahaya bagi kesehatan jangka panjang. Nah, jadi bisa memicu masalah kesehatan ya, termasuk kanker. Yang keenam, ketergantungan dan masalah pola makan. Nah, rasa pedas pada seblak ini bisa memicu pelepasan endorfin ya di otak yang memicu sensasi ketagihan ya. Jika teman-teman jadi sangat sering makan seblak, ini bisa menggeser pola makan sehat dan membuat kesulitan mengkonsumsi makanan yang lebih bergizi. Nah, jadi ya, apakah berarti kita nggak boleh makan sama sekali nih?
Tentu saja boleh ya. Kuncinya adalah moderasi dan pilihan yang aman. Nah, jadi teman-teman ya, saya akan kasih tip aman menikmati seblak. Yang pertama, batasi porsi dan frekuensi. Nah, anggap seblak ini sebagai camilan ataupun hidangan sesekali, bukan makanan utama setiap hari. Yang kedua, pilih tingkat kepedasan yang wajar atau bisa ya nggak usah pedas lah. Jadi sesuaikan dengan toleransi perut, dan juga teman-teman jangan biasakan mengkonsumsi makanan yang pedas-pedas ya, apalagi sampai memaksakan diri sampai level yang ekstrim ya, ataupun level neraka gitu. Jangan, nanti memang beneran masuk neraka nanti. Yang ketiga, perbanyak sayuran. Nah, kalau bisa tambahan banyak sayuran ya, ditambahkan gitu. Misalkan sawi, toge, kol ya ke dalam seblak, supaya itu menambah serat dan juga nutrisi. Yang keempat, pilih topping yang lebih sehat. Jadi kurangi topping olahan ya, sosis, bakso, dan juga perbanyak protein alami ya, seperti telur ayam ya, ataupun ayamnya sendiri. Yang kelima, perhatikan kebersihan penjual. Nah, pilih tempat makan seblak yang terlihat bersih dan juga terjamin kualitas bahan bakunya, ataupun ketika dia mengolah itu ya lebih terlihat bersih lah. Yang keenam, buat sendiri di rumah. Nah, ini lebih aman ya, lebih memungkinkan buat seblak sendiri. Kita tahu ya alat masaknya, sumber kerupuknya, dan juga gimana cara mengolahnya ya, kebersihannya pasti kita terkontrol, bahan-bahannya pasti terkontrol, pedasnya pun kita bisa terkontrol. Kesimpulannya, seblak memang enak dan bikin lagi, tapi jangan sampai kenikmatan sesaat ini mengorbankan kesehatan di kemudian hari, kesehatan dalam jangka panjang. Jangan ya. Dengan memahami potensi bahayanya dan menerapkan tip aman yang kita bahas tadi, ya kamu bisa tetap menikmati seblak sebagai makanan favorit, tapi tetap bijak. Ingat, kesehatan itu adalah hal yang paling utama ya, karena kalau sakit itu luar biasa biayanya. Kamu tim seblak pedas level berapa nih kira-kira? Kemudian gimana sih pengalaman kamu selama mengkonsumsi seblak? Ya, coba bagikan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Ya, jangan lupa untuk di like ya, di share, dan juga di subscribe channel ini untuk informasi penting kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.